Hai semua, pada video kali ini kami akan membahas tentang sejarah psikologi klinis dimulai pada tahun 1732 sampai dengan tahun 2000-an. Kami juga akan memperkenalkan kalian dengan pelopor-pelopor psikologi klinis. Yuk kita lihat. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Klinis Seksi A beranggotakan Priscilla Friska Halim, Aurelia Feby Kurniawan, Divina Hadi Putri, dan Esther Yauli. Nah, pertama-tama, apa yang terjadi pada masa-masa awal psikologi klinis terbentuk? Pada tahun 1700-an dan 1800-an, orang-orang yang memiliki gangguan jiwa dilihat dan diperlakukan jauh lebih tidak baik daripada sekarang. Di beberapa bagian dunia, orang-orang yang memiliki gangguan mental dianggap kerasukan roh-roh jahat. Mereka seringkali dimasukkan ke dalam institusi-institusi yang jauh lebih serupa dengan penjara daripada rumah sakit. Seiring berjalannya waktu, terdapat banyak tokoh yang berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Tokoh pertama ada William Tell. William Tell lahir di York, United Kingdom pada tahun 1732. Pada saat itu, kondisi orang yang memiliki gangguan mental di lingkungan tempat William lahir itu sangat miris. Setelah mengunjungi dan melihat kondisi rumah sakit jiwa secara langsung, William bertekad untuk mengabdikan dirinya untuk memperbaiki kondisi ini. Ia mengumpulkan dana untuk membuka York Retreat, yaitu pusat perawatan perumahan di mana orang yang memiliki gangguan mental atau sakit jiwa akan selalu dirawat dengan kebaikan, martabat, dan kesopanan. Tokoh selanjutnya adalah Philippe Pinel. Berbeda dengan William Tell, Pinel aktif menyuarakan gagasannya di Paris, Prancis. Pinel bertujuan untuk membangun rasa simpati dan empati kepada pasien gangguan mental daripada merawatnya dengan kejam. Pinel menjadi salah satu tokoh penting dalam perubahan pada masyarakat zaman itu dan menjunjung tinggi hak individual serta tanggung jawab sosial. Tokoh selanjutnya adalah Ellie Todd. Ia adalah seorang dokter di Connecticut, Amerika Serikat. Pada saat itu, hanya ada 3 negara bagian yang memiliki rumah sakit untuk pasien dengan gangguan mental. Biasanya, pasien dengan gangguan mental dirawat oleh keluarganya dan tidak jarang ditutup-tutupi karena dianggap memalukan. Todd dan teman-temannya membuka The Retreat di Hartford, Connecticut pada tahun 1824. The Retreat ini menerima orang-orang dengan gangguan mental, dan di sana orang-orang tersebut juga dirawat secara manusiawi. Selain itu, Todd dan teman-temannya juga melihat kekuatan pada pasiennya daripada melihat kelemahan pasiennya. Keberhasilan The Retreat membuat pemimpin lain membuka institusi yang mirip dengan The Retreat, yaitu memberikan treatment kepada orang-orang dengan gangguan mental. Selanjutnya ada Dorothea Dix. Dorothea Dix merupakan salah satu guru yang mengajar sekolah minggu di penjara yang berlokasi di Boston. Di sana, ia melihat bahwa kebanyakan tahanan yang ada di penjara tersebut dipenjarakan akibat gangguan mental atau retardation, bukan karena melakukan tindak kriminal. Setelah melihat hal tersebut, Dix bertekad untuk memperbaiki kualitas hidup dan perawatan orang-orang yang memiliki gangguan mental. Ia melakukan hal tersebut dengan pergi ke kota-kota, lalu mengumpulkan data dari perawatan orang-orang yang memiliki gangguan jiwa, dan mempresentasikan data-data tersebut kepada pemimpin komunitas-komunitas lokal untuk membujuk mereka untuk merawat dan memperlakukan orang-orang yang memiliki gangguan jiwa dengan lebih manusiawi. Usaha Dorothea Dix ini menghasilkan pembentukan lebih dari 30 institusi untuk orang bergangguan jiwa di Amerika. Setelah itu ada Lightner Whitmer. Lightner Whitmer ini menerima gelar doktor dalam psikologi di University of Pennsylvania di bawah Wilhelm Wundt, atau penemu psikologi eksperimental. Ketika Whitmer menyelesaikan studi doktoratnya, kebanyakan psikolog hanya mempelajari ilmu psikologi tanpa mempraktikannya. 4 tahun setelah Whitmer mendapatkan gelar doktornya ini, ia mendirikan klinik psikologi pertama di University of Pennsylvania. Klinik ini merupakan pertama kalinya ilmu psikologi diaplikasikan secara sistematis pada masalah yang dihadapi oleh orang-orang.
Selain itu, Whitmer juga merupakan orang pertama yang menulis jurnal ilmiah dan artikel-artikel di bidang psikologi klinis. Pada mulanya, klien Whitmer dan rekan-rekannya adalah anak-anak dengan masalah belajar atau perilaku yang terjadi di sekolah. Klien-kliennya ini datang ke klinik Whitmer atas rujukan dari sekolah, orang tua, dokter, atau pihak-pihak berwajib yang lain. Namun, lama-kelamaan Whitmer menekankan bahwa psikologi klinis juga dapat diaplikasikan kepada orang dewasa dan anak-anak yang masalahnya tidak berkaitan dengan sekolah. Lalu, Whitmer juga menekankan bahwa psikologi klinis berhubungan dengan ilmu kedokteran, pendidikan, dan pekerjaan sosial. Tapi, dokter, guru, dan pekerja sosial tidak terkualifikasi untuk menjadi seorang psikolog klinis. Orang yang terkualifikasi sebagai psikolog klinis adalah mereka yang mendapatkan special training yang bisa berkolaborasi dengan profesional dalam cabang ilmu kedokteran, pendidikan, dan pekerjaan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang assessment diagnostic issues. Isu utama dalam psikologi klinis adalah mengkategorikan jenis penyakit mental. Perdebatan tentang isu ini sudah ada sejak lama sebelum Whitmer masuk. Whitmer menciptakan istilah psikologi klinis dan mendirikan klinik psikologi pertama. Emil Kraepelin lahir pada tahun 1855 dan dianggap sebagai bapak psikiatri deskriptif. Ia membagi dua kategori penyakit mental, yaitu exogenous disorders yang disebabkan oleh faktor eksternal dan gangguan endogenous disorders yang disebabkan oleh faktor internal. Menurut beliau, gangguan exogenous jauh lebih mudah untuk diobati. Kraepelin mengusulkan beberapa istilah khusus seperti paranoia dan kepribadian autistik. Sebagian besar istilah khusus Kraepelin telah lama diganti. Ia menetapkan preseden untuk pembuatan istilah diagnostik yang akhirnya mengarah pada DSM atau Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental. Oh iya, sebelum adanya DSM di Amerika, alasan mengategorikan gangguan mental adalah untuk mengumpulkan statistik populasi. Berikutnya adalah assessment of intelligence. Jadi, kemunculan psikologi klinis bertepatan dengan perselisihan antar pioner psikologi terkait kecerdasan. Ada Edward Lee Thorndike dan Charles Spearman. Thorndike mendukung ide bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang independen, sedangkan Spearman memperdebatkan keberadaan G, yaitu kecerdasan umum yang dianggap bertumpang tindih dengan kemampuan lain. Pada awal tahun 1900-an di Prancis, pemerintah meminta bantuan untuk menentukan murid sekolah mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pelayanan khusus. Merespon hal tersebut, Alfred Binet, dibantu dengan Theodore Simon, membuat Binet-Simon Scale pada tahun 1905. Tes ini menghasilkan skor tunggal yang mendukung konsep G. Hasil dari tes ini adalah intelligence quotient atau yang lebih kita kenal sebagai IQ, di mana Binet dan Simon membandingkan usia kronologis dengan usia mental untuk mengukur kecerdasan. Karena tes ini populer, pada tahun 1937, Louis Terman melakukan revisi, sehingga sekarang dikenal dengan nama Stanford-Binet Intelligence Scale. Kemudian, pada tahun 1939, David Wechsler membuat tes kecerdasan untuk orang dewasa yang dikenal dengan nama Wechsler-Bellevue Test. Tes ini dibuat karena tes sebelumnya terlalu berfokus pada anak-anak. Tes Wechsler ini mengalami beberapa kali revisi, yaitu pada tahun 1955, pada tahun 1981, pada tahun 1997, dan yang terakhir pada tahun 2008. Pada tahun 1949, Wechsler juga merilis tes untuk anak-anak. Tes ini menjadi kompetitor Stanford-Binet Scale. Wechsler memberi nama tes ini sebagai Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes ini berbeda dengan tes Stanford-Binet karena Wechsler menambahkan skala verbal dan skala kinerja.
Tes ini direvisi beberapa kali, yaitu pada tahun 1974, pada tahun 1991, pada tahun 2003, dan yang terakhir pada tahun 2014. Pada tahun 1967, Wechsler juga menambahkan tes kecerdasan untuk very young children. Tes ini disebut dengan Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Tes ini juga direvisi, yaitu yang pertama pada tahun 1989, pada tahun 2002, dan yang terakhir pada tahun 2012. Selanjutnya adalah Assessment of Personality. Terbagi menjadi dua, yaitu Projective Personality Test dan Objective Personality Test. Projective Personality Test mengandalkan persepsi individu terhadap suatu stimuli yang ambigu ataupun interpretasi tentang sesuatu atau keadaan. Tokoh yang terkenal ialah James Cato dengan alat ukur kepribadiannya Mental Test and Measurement, dan Herman Rorschach dengan alat ukur kepribadian Rorschach-Ingold Method. Tokoh selanjutnya dari Projective Personality Test ialah Christiana Morgan dan Henry Murray. Mereka membuat Thematic Apperception Test atau TAT yang menggunakan teknik interpretasi gambar. Gambar-gambar yang ditunjukkan ialah gambar-gambar ambigu seperti gambar laki-laki, perempuan, anak-anak, aktivitas tertentu, dan juga situasi. Selanjutnya adalah Objective Personality Test yang dikemukakan pertama kali oleh R. Star Hathaway dan J.C. McKinley pada tahun 1943, merilis metode Multipassive Personality Inventory, alat tes kepribadian yang berisi 550 pertanyaan. Lalu muncul perkembangannya, yaitu MMPI-2, dan pada tahun 1992 muncul MMPI yang berfokus pada personality remaja. Hingga saat ini, personality digunakan untuk tes masuk pekerjaan dan forensik yang teruji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, psikoterapi. Psikoterapi ini menjadi hal yang biasa di dalam psikologi klinis karena tingginya tuntutan yang dihasilkan oleh konsekuensi psikologis dari Perang Dunia Kedua pada tentara Amerika, atau yang biasa dikenal dengan fenomena battle fatigue, shell shock, atau istilah modernnya post-traumatic stress disorder. Pada awal munculnya psikoterapi di psikologi klinis, pendekatan yang paling dominan adalah psychodynamic approach, lalu dilanjutkan dengan behavioral approach yang penekanannya ada di metode empiris. Lalu ada juga humanistic therapy atau client-centered therapy yang penekanannya ada di relationship dan growth. Baru-baru ini juga ada cognitive therapy yang penekanannya ada di pemikiran logis sebagai dasar kesehatan psikologis. Development di bidang psikologi klinis. Pada tahun 1917, Asosiasi Psikolog Klinis Amerika didirikan. 2 tahun kemudian, beralih ke bagian klinis dari Asosiasi Psikologi Amerika. Pada tahun 1921, Psychological Corporation didirikan. Hal ini menandakan bisnis besar yang akan menjadi tes psikologi dan ukuran kecerdasan dan kepribadian. Pada tahun 1940-an, pendidikan dan pelatihan psikologi klinis menjadi lebih luas dan lebih standar. Pada tahun 1949, konferensi Boulder yang bersejarah berlangsung, di mana direktur pelatihan dari seluruh negeri sepakat bahwa praktik dan penelitian adalah aspek penting dari pelatihan psikologi klinis PhD. Tahun 1950-an menghasilkan lebih banyak bukti bahwa psikologi klinis adalah profesi yang sedang berkembang. Pendekatan terapi berkembang biak dengan pendekatan perilaku dan humanistik baru yang menyaingi teknik psikodinamik yang sudah mapan. American Psychological Association juga menerbitkan edisi pertama kode etiknya pada tahun 1953 dengan diskusi signifikan tentang kegiatan klinis yang mencerminkan tingkat baru pembentukan profesional untuk psikologi klinis. Selanjutnya, pada tahun 1960-an dan 70-an, profesi psikologi klinis terus berkembang, berhasil merekrut lebih banyak perempuan dan minoritas ke dalam bidang tersebut. Pada tahun 1980-an, psikolog klinis menikmati peningkatan rasa hormat dari lembaga medis karena mereka memperoleh hak masuk rumah sakit dan hak pembayaran Medicare. Pertumbuhan profesi ini terus berlanjut hingga tahun 1990-an dan 2000-an.
seperti halnya tren keragaman gender dan etnis dari mereka yang bergabung. Sekian video tentang sejarah psikologi klinis. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like video ini ya. Thank you guys.